Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Awana Zulfa dengan NIM 4444-220003. Sebelumnya yang terhormat Ibu Indah Nurtiana selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air dengan menggunakan metode Carl-Fisher. Nah, sebelumnya apa sih itu air? Air sendiri merupakan komponen penting dalam bahan atau produk pangan. Air ini sendiri disusun oleh atom hidrogen dan atom oksigen sehingga membentuk molekul H2O. Semua jenis bahan pangan mengandung air dengan jumlah derajat dan keterikatan yang berbeda-beda. Air dalam pangan dapat dinyatakan dalam bentuk kadar air dan aktivitas air atau AW. Kadar air ini menyatakan jumlah absolut air dalam pangan sebagai komponen pangan, sedangkan aktivitas air menunjukkan bagaimana air dapat berperan atau beraktivitas dalam reaksi-reaksi kimia maupun biologi dalam produk pangan atau bahan pangan tersebut. Air dalam bahan pangan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterbebasannya, yaitu air bebas atau free water, air terikat secara fisik, serta air terikat secara kimia. Nah, kemudian kadar air merupakan karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan atau produk pangan, karena kandungan air dalam bahan atau produk pangan akan mempengaruhi kenampakan, tekstur, serta cita rasa pada bahan atau produk pangan yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, maka akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai aktivitas biologis internal maupun masuknya mikroba patogen. Jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan secara total biasanya dinyatakan dalam persen. Kadar air dapat dinyatakan dalam persen, berat basah atau wet basis, atau berat kering dry basis. Kadar air dalam bahan pangan dapat dinyatakan sebagai persen basis basah atau berat air gram per 100 gram bahan basah atau basis kering, berat air gram per 100 gram bahan kering. Selanjutnya, analisis kadar air sendiri merupakan salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan, yang bertujuan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi pada produk pangan. Analisis kadar air memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti menentukan kualitas pangan. Nah, kadar air yang optimal pada produk pangan akan menghasilkan produk pangan yang memiliki tekstur, rasa, dan aroma yang baik. Contohnya seperti kadar air yang terlalu tinggi pada roti akan membuat tekstur roti menjadi lebih lembek dan mudah ditumbuhi oleh kapal. Atau kadar air yang terlalu rendah pada keripik akan membuat teksturnya menjadi keras dan tidak renyah. Nah, yang kedua, dapat memprediksi daya tahan simpan. Nah, kadar air yang tinggi pada produk pangan umumnya akan mempercepat kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme, seperti kapang dan bakteri patogen. Contohnya, seperti daging olahan dengan kadar air tinggi umumnya memiliki daya tahan simpan yang lebih pendek daripada daging olahan dengan kadar air yang lebih rendah. Dan yang terakhir, analisis kadar air dapat menentukan standar mutu. Nah, kadar air merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan standar mutu suatu produk pangan. Nah, standar mutu ini biasanya ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode fisis dan metode kimiawi atau Carl-Fisher, metode kalsium karbida, konstanta dielektrik, spektroskopi inframerah, nuklir magnetic resonance, dan gas kromatografi. Kemudian, metode Carl-Fisher merupakan suatu metode untuk menentukan sejumlah air di dalam suatu sampel. Metode ini ditemukan pada tahun 1935 oleh ahli kimia Jerman yang bernama Carl-Fisher. Analisis kadar air dengan metode titrasi Carl-Fisher digunakan untuk bahan pangan yang mengandung kadar air yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,03% hingga dengan skala ppm atau part per million. Prinsip analisis kadar air dengan titrasi Carl-Fisher yaitu dengan proses titrasi kadar air dengan reagen Carl-Fisher yang terdiri dari iodin, sulfida, prindin, dan metanol. Dengan keberadaan air yang berasal dari sampel,
maka akan terjadi reaksi iodin oleh sulfida. Metode Carl-Fisher tidak bisa digunakan untuk analisis kadar air yang terkait nutrisi atau zat gizi karena kandungan air yang terdapat pada bahan pangan tergolong tinggi, sedangkan titrasi Carl-Fisher hanya mampu menganalisis kadar air pada konsentrasi yang sangat rendah. Dasar reaksi dari titrasi Carl-Fisher ialah reaksi reduksi iodin oleh sulfida dalam air sehingga didapatkan persamaan reaksi seperti ini. Nah, saat titrasi dengan reagen Carl-Fisher, iodin dan sulfida ditambahkan dalam bentuk yang sesuai pada bahan pangan. Iodin yang berlebih tidak dapat bereaksi dengan air. Jumlah yang diperlukan untuk titrasi dapat ditentukan secara visual hingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Titrasi dilakukan dengan alat titrimeter komersial yang dilengkapi dengan elektroda platina. Ekstraksi air dilakukan dengan pelarut-pelarut seperti metanol, formamida, pridinioksidan, dan dimetilformamida. Sementara reagen yang digunakan yaitu reagen Carl-Fisher dengan ekuivalen air sekitar 5 mg H2O per mili dan air dalam standar metanol dengan 1 mili plus 0,01 mg H2O pada 25 derajat Celcius. Nah, kemudian ada prosedur dalam proses analisis kadar air dengan menggunakan titrasi Carl-Fisher. Yang pertama diawali dengan menimbang 3 gram sampel bubuk yang kemudian dimasukkan ke dalam labu 50 mili yang bertutup. Nah, kemudian 20 mili N-dimetilformamida yang ditambahkan ke dalam labu, kemudian ditutup bagian atas dan kemudian disegel. Labu ditempatkan dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam, yang kemudian goyang-goyangkan selama 10 menit. Lalu didinginkan sampai suhu 25 derajat Celcius hingga membentuk supernatan. Supernatan ditempatkan ke dalam labu sentrifugasi bertutup dan kemudian disentrifugasi untuk menghilangkan bagian-bagian kecil yang tidak digunakan. Sebanyak 100 ml formamida ditempatkan ke dalam labu 250 mili dan dititrasi sampai titik akhir reagen Carl-Fisher. Sejumlah 15 mili supernatan ditambahkan dari sampel ke dalam labu 250 mili yang sama. Lalu dititrasi sampai titik akhir. Dan diakhiri dengan tentukan blanko dimetilformamida 15 mili, kemudian hitung presentasi air dalam sampel menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian pengukuran kadar air menggunakan metode Carl-Fisher juga dapat menggunakan alat Carl-Fisher berupa volumetrik dan colorimetrik. Nah, prinsip pengukuran kadar dengan teknik Carl-Fisher yaitu biasanya diinjeksikan ke dalam sel titrasi yang dimana pelarut sesuai melarutkannya. Isi sel kemudian dititrasi hingga benar-benar kering dengan larutan yang mengandung yodium. Perbedaan dari alat volumetrik dan volumetrik yang pertama yaitu volumetrik dengan menambahkan reagen ke sampel hingga mencapai titik akhir. Jumlah air dalam sampel ditentukan dengan jumlah volume reagen yang ditambahkan sampai mencapai titik akhir. Sedangkan kolometrik yaitu iodin dibuat dengan elektrolisis dari campuran reagen Carl-Fisher dengan pelarut yang ditambahkan ke dalam sampel. Arus listrik terjadi sampai mencapai titik akhir titrasi. Pengukuran dihitung dari jumlah arus listrik yang dibutuhkan untuk elektrolisis. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh pengujian kadar air dengan menggunakan metode Carl-Fisher. Pengukuran kadar air menggunakan metode Carl-Fisher memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, KF ini memberikan hasil yang sangat akurat dan presisi dengan tingkat kesahan
kesalahan kurang dari 0,1%. Yang kedua, kemampuan mendeteksi berbagai jenis air. AF dapat mendeteksi berbagai jenis air dalam sampel, termasuk air bebas, air yang terikat secara fisik, dan air yang terikat secara kimia. Yang terakhir itu kecepatan. Dengan menggunakan instrumen modern, analisis KF dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Biasanya hanya membutuhkan beberapa menit per sampel. Nah, adapun kekurangannya seperti keamanan. Beberapa reagen yang digunakan pada metode KF ini bersifat korosif dan beracun dan harus dilakukan dengan baik dan hati-hati. Oleh sebab itu, metode Fischer ini jarang untuk digunakan untuk pengukuran kadar air. Yang kedua itu biaya. Instrumen dan reagen KF cukup mahal, terutama dibandingkan dengan metode analisis kadar air lainnya. Kekurangan yang terakhir itu adalah keterbatasan sampel. Nah, metode KF ini tidak cocok untuk semua jenis bahan pangan. Bahan pangan yang mudah teroksidasi dapat terjadi error. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.